hidup itu kita mengukir sejarah gitu. Bukan cuman bukan cuman hidup nyari uang mati, enggak gitu. Kita akan dikenang oleh jasanya. Halo, nama saya Sopyan, umur 24 tahun dan kesibukan dagang lah. Kebaikan tuh banyak ya relatif dengan kita cara nolong orang lain, nolong orang juga ada banyak versi ya. Misalnya ketika orang butuh dana, ketika orang butuh ilmu atau butuh arahan gitu. Ibaratnya bimbingan gitu, kayak kira-kira gue harus gimana nih. Itu juga menurut saya itu adalah suatu pahala yang bisa saya dapat gitu ketika menyelamatkan orang lain. Karena kan dengan memasuki gimana ya, orang akan belajar dari kesalahan orang lain gitu. Dengan cara saya memberitahu bahwa lu jangan kesini gitu. Kalau kesini akan seperti ini. Jadi menyelamatkan mereka dari kegagalan-kegagalan yang seharusnya nggak harus mereka alami. Ya, gitu. Pahala ya. Saya kan kerja nih. Tiap hari kerja banting tulang itu buat menghidupi keluarga dan adik-adik gitu. Itu bagi saya juga udah suatu kerja ikhlas ya, kayak gue harus bisa ngasih ke orang tua gitu. Gue juga harus bisa membimbing adik-adik gue gitu. Itu juga udah pahala yang menurut saya cukup buat saya gitu. Maksudnya saya kan ibadah juga ya sama lah anak muda lainnya. Kadang iman kan tinggi, kadang turun gitu. Tapi dengan cara kita berbagi gitu, bukan berbagi ya, karena ke keluarga itu kewajiban, bukan suatu hal yang kayak lu berbagi, enggak. Keluarga itu udah kewajiban utama kita, baru kalau udah dari keluarga baru ke orang lain. Sebenarnya nggak ada niatan buat jadi pembicara atau ngajarin orang-orang gitu, karena saya juga ngerasa masih belajar, masih baru gitu. Namun banyak orang yang minta karena ngelihat kayak, wah ini udah cukup berhasil bagi orang yang mendalami bidang saya gitu. Kayak, wah lu kayaknya boleh nih sharing gitu ke yang lain. Dan saya juga nggak pernah nolak kayak, gue nggak dibayar ngapain, nggak. Karena berbagi itu bukan saya takut kesaingi, kan orang ada yang bilang kayak, wah lu kok mau ngebagi itu gitu kan, lu ntar kesaingin gimana, nggak. Karena rezeki beda-beda gitu kan, dan bidang yang mereka geluti pasti beda-beda gitu. Jadi kalau selama masih bisa berbagi dan berguna untuk orang lain, ya kenapa enggak gitu. Karena hidup itu kita mengukir sejarah gitu. Bukan cuman hidup nyari uang mati, enggak gitu. Kita akan dikenang oleh jasanya. Seperti itu. Bagi ketika saya masuk di komunitas seller dulu ya. Seller Bukalapak mungkin awal saya masuk gitu. Ketika masuk ke komunitas itu banyak yang minta gitu, karena mempercayakan bahwa ilmu yang saya punya itu bisa bermanfaat nih kalau di-share ke seller-seller lain gitu. Ya karena mungkin saya juga termasuk salah satu anggota termuda di sana, dan saya ngegarap bisnis itu sedemikian rupa lah gitu, yang beda sama cara-cara mereka yang mungkin karena umurnya udah berumur ya, rata-rata kan bisnis digeluti sama orang-orang yang udah berumur gitu, sehingga tingkat kreativitas dan mindsetnya itu beda gitu. Kayak bisnis ya dagang aja gitu, padahal bisnis itu nggak gitu doang gitu, banyak hal yang bisa lu gali dan lu benerin gitu. Saya lupa tahunnya, mungkin 2016-2017 kan. Kadang gitu, cuman kalau saya lebih sering kumpulnya di Bogor, karena kan kita naungin banyak komunitas di Bogor sendiri. Bukan banyak komunitas, maksudnya banyak seller yang kumpul di Bogor, karena kan dibagi-bagi ya, ada Bogor, Jakarta, regional lah gitu. Karena saya seringnya di Bogor waktu itu, jadi diminta untuk sharing di daerah Bogor sendiri. Baru saya masuk ke komunitas-komunitas yang lain.
Gini, gimana ya, ngelihat orang lain bisa berhasil itu juga udah satu kebanggaan gitu, kayak wah ini mantan murid gue berhasil nih, bisa gitu, bahwa oh ternyata ilmu yang gue punya itu relevan gitu dan bisa diaplikasikan, nggak cuman eh, teori doang gitu kayak bla 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 bla, dan ternyata bisa. Ibaratnya life hack ya gitu, maksudnya life hack sendiri tuh kayak gue nemuin trik-trik khusus gitu yang mungkin sebagian orang udah tahu, cuman kayak ini versi gue sendiri nih gitu. Dengan cara seperti ini lu bisa mangkas kesalahan lu gitu. Harusnya lu bisa grow up 3 tahun, lu cuma bisa grow up dalam 1 tahun karena udah dikasih blueprintnya gitu. Gimana ya, kalau masalah dibayar banyak, teman-teman yang bilang kayak lu harusnya udah bisa bisa buka kelas nih gitu dengan cara berbayar biar lu nggak cuma ngomong doang gitu kan. Cuma saya ngerasa kayak wah aku juga masih belajar, masih jauh. Kalau mau ngomongin sukses tuh bagi saya ya masih jauh daripada orang-orang yang bergelut gitu kan, kayak gue belum layak nih untuk dibayar sekian-sekian. Orang kan mau belajar, dia juga butuh modal. Apalagi yang saya naungi itu rata-rata pemula semua yang baru berbisnis. Masa orang mau bisnis aja udah harus ngeluarin spend 5 juta, 4 juta, kasihan. Mending uangnya buat modal aja gitu. Someday ketika lu maju pun kita kan bisa jadi partner dan saling melengkapi, dan kalau misalnya gue butuh lu juga bisa, gue bisa bantuin lu, atau mungkin di kedepan hari gitu, di kemudiannya lu juga bisa bantuin gua gitu dengan cara kalian bisa grow up gitu. Nanti kan kalau udah grow up itu kan gampang. Misalnya dia bisnisnya apa gitu, mungkin bisa collab, atau mungkin saya bisa aja disuntik balik sama mereka ketika mereka udah sukses sendiri. Jadi saya mencoba membangun circle saya sendiri yang berkualitas kayak gitu. Saya nggak pernah dengar ya ada orang yang nggak suka kayak gitu, karena saya sendiri kan membatasi circle saya. Jadi kayak yang positif-positif aja yang saya masuki gitu. Ketika ada orang yang terlalu asing bagi saya pun nggak akan bergabung di sana. Jadi saya kayaknya jarang denger deh yang nyinyir-nyinyir gitu. Apalagi kayak saya sharing kayak gini, ya mereka semua alhamdulillah sih dampaknya positif semua. Kayak senang aja gitu, kayak sharing, dan mereka mau berbagi keluh kesahnya gitu kan. Ketika mereka berbagi keluh kesah, saya juga di situ belajar sebenarnya. Saya juga diuntungkan. Jadi ketika kesalahan mereka saya tahu, jadi itu jadi pembelajaran juga. Karena kan di bisnis ini bukan cuman masalah kayak ilmu yang lu share doang, kesalahan orang lain pun jadi ilmu buat kita. Karena kita nggak ngalami itu, dan kita bisa jadi nganalisa bisnis mereka juga kayak gimana. Someday ketika saya masuk ke lini bisnis yang mereka, ya saya udah banyak cukup ilmu ketika ngebimbingin mereka. Seperti itu. Kalau masalah nyinyir-nyinyir kayaknya alhamdulillah sih saya gak pernah denger ya, karena saya sendiri orangnya tertutup untuk publik kayak gitu kayak mungkin saya terkenal di luar gitu kan, cuman lingkaran saya sendiri, teman-teman saya itu kayak saya lebih circle-nya lebih kecil gitu, lebih selektif gitu. Jadi kayak ya lu di publik bolehlah ketemu gue, cuman kayak orang yang bisa intens dekat sama kita tuh sedikit aja, jadi kita nggak terpengaruh banyak hal kayak gitu. Kayak kontak WhatsApp atau Instagram itu kita lebih kecilin lagi circle-nya gitu, biar yang kita lihat, yang kita bagikan itu positif semua gitu. Kalau circle kita terlalu besar juga itu kayak ngaruh ke pola pikir kita gitu, yang harusnya kita clean gitu kan, pikirannya nggak banyak beban, nggak banyak kayak dengan cara lihat story orang, wah ini enak banget hidupnya, itu kotor kita doang gitu kan. Jadi kita nggak fokus sama apa yang kita kerjain gitu. Jadi ya itu kuncinya satu sih untuk misalnya gimana ya, untuk terus positif tuh ya dengan cara memperkecil circle itu. Jadi saya alhamdulillah nggak nemu hal kayak gitu. Kita ngasih ikan ke orang lain, mungkin kita bisa ngasih makan dia hidup untuk sehari gitu. Tapi kalau kita ajarin dia cara mancingnya, kita bisa ngasih ikan berarti kan banyak gitu. Maksudnya dia bisa bertahan hidup untuk beberapa tahun ke depan, karena dia punya ilmu buat cari ikan sendiri, bukan cuma